Selamat pagi adik-adik, silakan duduk, kita akan mulai pelajarannya. Hari ini saya akan mengumumkan hasil evaluasi beasiswa kampus. Dan salah satu mahasiswa yang dinyatakan masih layak mendapatkan beasiswa adalah Raka. Selamat ya Raka. Raka, pantes sih. Selamat ya Raka, jaga baik-baik ya beasiswanya. Ya kalau serius sih harusnya dijaga ya, bukan cuma buat main-main aja. Nah, kenapa sih? Kan aku cuma ngomong. Halo adik-adik, cukup, ini kan kabar baik, bukan ajang komentar. Selamat pagi, maaf ya datang terlambat. Selamat pagi Bu Rini. Wah, pas sekali kami baru saja mengumumkan hasil beasiswa. Bagus-bagus, semoga Raka bisa terus menjaga prestasinya ya. Sih, Bu. Kakak silakan maju ke depan untuk mengambil beasiswanya. Nah, beasiswa ini bukan hadiah kosong. Ingat ya Raka, ini adalah tanggung jawabmu. Kalau nilaimu turun, pihak kampus akan mencabut beasiswamu. Silakan duduk. Baik, saya mengerti, Bu. Raka, jangan lupa istirahat ya. Ya, terima kasih, Mir. Iya. Nanti pulang bareng ya, ada yang mau aku omongin. Boleh? Aku nggak sibuk, aku ikut dong. Kan aku nggak pernah sibuk. Rika, ya Bu, maaf. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Baru pulang, Nak. Iya, Bu. Kamu kenapa? Kamu kelihatan capek. Enggak kok, aku cuma kurang tidur aja. Ya udah, makan dulu sana. Itu di dapur ada makanan sisa tadi pagi. Habis itu, boleh deh kamu istirahat. Ya, nanti aja. Raka, duduk dulu. Raka, tadi kuliah kamu gimana, Nak? Baik. Beasiswaku juga lanjut. Berdeh, kalau beasiswa kamu lanjut, pertahankan ya. Kamu kenapa, Nak? Akhir-akhir ini kayak kelihatan lebih diam. Enggak. Kalau ada masalah, bilang aja sama ibu. Enggak kok. Aku baik-baik aja, Bu. Kata baik-baik aja itu kadang cuma dipakai orang yang lagi capek, Nak. Uang bulanan kita juga makin menipis. Ibu lagi cari usaha biar kita bisa tetap makan. Aku bisa bantu. Tak perlu, Raka. Kamu cukup belajar yang rajin aja. Ya, aku mau bantu, Bu. Iya, bantu boleh. Cuma jangan maksain diri ya. Aku keluar sebentar ya. Mau kemana lagi, Nak? Ada tugas yang tertinggal. Ya, jangan pulang terlalu malam ya. Kalau mau lihat-lihat, silahkan. Saya cuma mau lewat, Bu. Tapi pandanganmu tidak seperti orang yang mau lewat. Jam ini masih hidup. Masih, terkadang benda tua tahu caranya untuk bertahan.
Aku setuju. Coba pegang. Ini harganya berapa, Bu? Kalau kamu membelinya dengan uang, itu murah. Tapi kalau kamu membelinya dengan kesabaran, itu mahal. Maksudnya? Terkadang orang yang buru-buru tidak suka jawaban yang panjang. Saya sekarang lagi perlu benda yang mempergampang hidup, Bu. Terkadang gampang itu tidak selalu benar. Menarik banget. Ambil saja. Serius, Bu? Ini gratis? Serius, kalau kamu mengerti nilainya, kembalikan. Apa maksudnya? Coba saja sendiri. Tekan di samping kiri, maka kamu akan mengerti nilainya. Duh, Raka, kamu sembarangan banget. Tom, cuma jam tua. Kenapa ini? Astaga. Beneran berhenti. Kalau gini, aku bisa nih sempetin semuanya. Kamu ngapain di sini, Raka? Mau apa tadi kamu? Enggak, Bu. Enggak. Keren juga nih. Kalian udah ingat bagian kalian masing-masing kan? Udah. Oke. Nah, ini kita buat diskusi nanti ya. Oke. Duh, Raka masih dia belum datang. Iya ya. Ya dia kan juaranya telat. Siapa sih yang nggak tahu Raka sang juara telat di kampus ini? Dia nggak boleh gitu, Ring. Mungkin dia ada urusan. Bener tuh kata Alia. Kenyataannya gitu sih. Permisi, Bu. Raka terlambat lagi. Iya, maaf ya, Bu. Kamu duduk. Silakan lanjut. Raka, kamu dari mana? Ada tersangkut urusan rumah tadi. Terus aja kamu bilang begitu. Ya karena emang begitu. Ini Raka kertas buat presentasi nanti. Ya. Terima kasih. Mira, silakan mulai presentasinya. Baik Ibu. Ayo teman-teman. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hakikat drama. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Oh iya,
Raka, kamu belum ngerjain ya? Belum. Oh, gimana dong? Oke, oke. Jadi, drama merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog, tindakan, dan konflik yang dipentaskan di atas panggung. Raka, tadi kamu menyampaikannya terlalu bagus, padahal tadi kamu bingung kan? Maaf Ibu, tadi saya sempat mengingat-ingat lagi. Sempat ngingat atau sempat nyontek? Raka, cukup. Tidak ada tuduhan tanpa bukti. Tapi kamu, Raka, harus tetap menjaga integritas. Habis kelas ke ruangan Ibu. Baik, ya Ibu. Ibu, Kamu udah pulang, Raka? Ibu kenapa Bu? Enggak, Ibu cuma pusing sedikit aja, nggak enak badan. Kenapa nggak bilang Bu? Apa, Raka? Cuma pusing sedikit kok, nanti aja hilang. Loh, kalau pusing itu jangan diabaikan Bu. Kamu ngomong kayak gitu udah kayak orang paling dewasa aja di rumah ini. Ya tentu harus ada yang mikir Bu. Raka, Hmm? kamu kerja di mana, Nak? Siapa yang bilang Bu? Ibu Intan tadi siang kesini. Dia bilang, Waktu kemarin malam saya lihat Raka itu kerja di kios fotokopi. benar? Iya Bu. Sejak kapan, Nak? Cuman baru beberapa minggu ini kok. Kenapa kamu nggak bilang sama Ibu? Karena Ibu pasti melarang. Ya, Ibu pasti melarang. Ibu cuma mau kamu fokus kuliah aja dulu. Aku kan cuma mau bantu Bu, biar kita nggak susah terus. Iya, bantu boleh. Cuma nggak kayak gitu caranya, Nak. Terus kalau bukan aku yang bantu, siapa yang bantu? Ibu, masih ada Ibu kok. Ibu kan sudah capek, Ibu sudah tua, gimana sih? Kamu berubah, Raka. Kamu pulang larut malam, susah tidur. Wajah kamu juga kelihatan capek. Itu jam apa? Ini kemarin aku beli di pasar Bu, di kios barang antik. Raka, lihat Ibu. Kalau kamu memikul beban semuanya sendiri, kamu perlahan akan hancur, Nak. Lalu beasiswa, kampus, masa depan kamu apa gunanya? Duh, Raka dari tadi nggak masuk grup chat. Iya, dia juga nggak ada balas pesanku. Mungkin dia lagi tidur nggak sih? Kayaknya sih lagi nyari alasan baru. Kamu emang setiap hari harus nyinyir gitu, Rik? Lah, bedain ya nyinyir sama realistis. Aku kan ngomong sesuai fakta. Oh, ini dia. Raka, kamu dari mana? Aku dari rumah? Tapi kok kamu kelihatan kacau, Raka? Enggak. Berhenti bilang begitu, Raka. Enggak ya, aku baik-baik aja. Justru itu masalahnya. Kamu pura-pura serius agar kita nggak nanya-nanya. Raka, besok kan ada pengumpulan tugas kelompok. Kamu udah siap? Iya Mira, aku siap. Yakin tuh siap. Meragukan. Iya Rika. Yaudah, kita lihat aja nanti. Kamu nyari sesuatu ya? Enggak, Raka, enggak Lia, aku cuma capek. capek itu bukan alasan. Orang memang ada aja yang bikin pusing. Bikin nambah pusing aja. Cepet habis. Cepet. Kok kamunya dari sini?
Kamu ngapain? Aku cuma mau bantu kok. Tapi kok gerak-gerikmu aneh banget. Aku nggak sengaja. Ada apa sama kamu, Raka? Raka, Intan bilang akhir-akhir ini kamu berubah. Saya lagi banyak pikiranmu. Pikiran apa sih? Lihat tidur ini. Tugas, kehadiran, dan fokus dia itu kacau. Kalau soal itu, saya yakin saya bisa menyusul. Kenapa selalu menyusul? Kenapa tidak dari awal saja? Kami itu sedang tidak mencari kesalahan kecilmu, Raka. Kami itu khawatir denganmu. Bu, Raka memang bukan yang suka cerita. Emang kapan dia pernah cerita? Rika, kamu kalau ada masalah di rumah atau di kampus, bisa cerita dengan kami. Jam itu menyalip. Enggak kok, Bu. Ini jam biasa. Kalau memang biasa, kenapa kamu terus melihat itu saat berpisah? Saya Ibu yang kemarin. Ya, saya yang kemarin menjual jam itu padamu. Jam itu bukan jam biasa. Saya rasa kita perlu mendengar penjelasan lengkap. Jam itu bisa menghentikan waktu selama 1 menit. Terkadang manusia memilih jalan yang tidak masuk akal untuk lari dari hidupnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Pilih. Kalau kamu mau hidup dalam ilusi, simpan jam itu. Kalau kamu mau hidup dengan benar, kembalikan. Tapi saya belum siap, Bu. Tidak ada manusia yang siap untuk jujur. Tapi kita harus mulai. Raka, benarkah semua ini? Iya, Bu. Raka, Tapi aku nggak berniat jahat, Anya. kamu terlalu ingin menguasai waktu. Padahal yang kamu butuhkan adalah mengatur diri, Raka. Itu saya lakukan karena saya punya banyak kerjaan. Saya takut beasiswa saya dicabut. Bahkan saya takut mengecewakan semua orang yang ada di sini. Kalau kamu tidak mengembalikan jam itu, maka akan banyak orang yang terluka. Kamu itu tetap salah. Tidak bisa seperti ini. Seharusnya kamu jujur dari awal. Raka, dengarkan. Kami tidak akan menghukummu karena kesulitanmu. Yang kami permasalahkan adalah caramu menyimpan semuanya sendirian. Nilai itu memang penting. Tapi kesehatan dan kejujuranmu itu jauh lebih penting. Ibu, Nak, kenapa kamu memaksa begitu keras? aku nggak sanggup lihat Ibu nanggung beban sendirian, Bu. Ibu lebih baik menanggung beban sendiri daripada melihat kamu begini, Nak. Kamu tahu nggak apa yang paling bikin kami marah? Apa? Kamu nggak bilang dari awal, Raka, jadi kami nggak bisa bantu. Kalau kamu dari awal bilang, mungkin semuanya lebih ringan, Raka. Iya, Raka. Kita bukan batu, kita teman. Aku minta maaf. Minta maaf, Raka. Aku terlalu cepat menilai. Aku pikir selama ini kamu cuma cari perhatian aja. Tapi emang aku yang nggak tahu apa-apa di sini. Iya. Nggak apa-apa kok, Rika. Aku juga salah. Aku selalu bikin kalian curiga. Jam itu sudah tidak dibutuhkan kalau pemiliknya sudah paham. Kalau saya kembalikan, apakah semuanya akan benar-benar selesai, Bu? Bukan selesai, tapi memulai. Kembalikan, Nak. Ya sudah, besok kita susun ulang jadwalmu. Bu Intan, saya rasa kita perlu memberi kelas tambahan untuk Raka. Ya tentu, Bu ini.
Raka, kalau nanti ada tugas kelompok, kami bisa bantu kamu kok. Aku bisa bantu Raka malam ini. Aku bisa bantu di kasan. Aku jagain dia deh, biar gak hilang lagi. Aku boleh ikut bantu nggak? Boleh dong. Boleh. Boleh. Maaf ya semuanya. Maaf ya Bu. Papa Raka, yang penting sekarang kamu pulang ke kami, bukan lari dari kenyataan. Boleh gitu lagi. Mau jalan-jalan. Wah, mobil juga orang ini. Iya. Aku udah telepon waktu kan? Nah ini baru rasanya benar. Tugas kita juga sudah hampir selesai. Kuliah nggak ada alasan lagi ya. Ya kan aku udah janji. Wah, hari ini Raka sudah tidak terlambat lagi ya. Adik-adik, yang kita lihat hari ini bukan hanya hasilnya, tapi proses. Iya Ibu, dulu saya berpikir bahwa waktu selalu kurang. Tapi ternyata yang kurang itu adalah rasa berani untuk menghadapi hidup dengan jujur. Saya belajar bahwa hidup tidak harus dipikul sendirian. Ada saatnya kita berani untuk minta tolong. Ada saatnya kita tidak perlu berpura-pura untuk baik-baik saja. Nah, itu baru benar. Dan jika waktu tidak bisa dihentikan, ya kita harus berjalan bersamanya. Akhirnya dia mengerti. Raka, lanjutkan presentasinya. Oh iya, baik Mira. Jika waktu adalah sesuatu yang terus berjalan, maka yang paling penting bukan untuk menaklukkannya, tapi cara untuk menggunakannya dengan benar.